Ya, ini soal nomor satu. Jadi ini ada rangkaian seperti ini. Kemudian di sini pertanyaannya, the alarm will active if y equal 1. Jadi nanti kalau y-nya itu satu, maka alarm aktif. Nah, ini kalau ada soal seperti ini, kita harus mencari ini kan yang ditanyakan kan the condition that will activate the alarm. Jadi keadaan A B C D itu yang menjadikan alarm itu aktif itu bagaimana? Keadaan itu berarti nanti bisa logika ya. Jadi logika A B C D apa saja yang menjadikan alarm itu aktif. Alarm aktif jika Y sama dengan satu. Nah, sekarang dicari kondisi yang menjadikan Y sama dengan satu. Itu kondisi input A B C D atau logika A B C D yang seperti apa? Nah, kalau kalau kita lihat ini ya, Y itu akan jadi satu. Ini kita menggunakan aturan aktif tinggi aktif rendah ini kan ini gerbang N. Berarti gerbang N itu ini kan output tidak ada bubble-nya, tidak ada bundarannya. Berarti output akan satu jika inputnya satu satu. Ya, ini kan ini kalau kita lihat tabel kebenaran N juga boleh aja, tapi kalau mau cepat ini kan bisa aja. Ini N, berarti Y akan aktif jika inputnya yang atas ini aktif, yang bawah ini juga aktif menggunakan kata-kata dan. Ini aktif, yang atas aktif tinggi, yang bawah aktif tinggi. Berarti Y akan satu jika yang atas ini satu, yang bawah ini satu. Nah, itu juga bisa. Tanpa melihat tabel kita sudah tahu nanti. Tapi kalau mau lihat tabel juga boleh ya, karena ujian juga open book nanti. Nah, berarti ini jika yang atas satu, yang bawah satu, maka Y akan satu. Nah, sekarang yang atas akan jadi satu jika bagaimana? Nah, kita lihat ini kan ini tuh gerbang NOR. Gerbang NOR itu ya. Gerbang NOR itu output itu akan rendah jika A tinggi atau B tinggi. Karena output aktif rendah, A aktif tinggi, B aktif tinggi. Berarti output akan rendah jika A tinggi, B tinggi. Selain itu output akan tinggi. Nah, sekarang berarti output akan tinggi jika bagaimana? Oh, sebentar, ini malah yang bawah dulu ya. Oke, yang bawah dulu. Ini, nah ini kalau kalau yang ini gerbang N sama ya seperti tadi ya. Ini berarti output akan satu jika C1 D1. Nah, kalau yang atas berarti ya ini gerbang gerbang NOR. Nah, gerbang NOR berarti di sini output di atas ini akan rendah jika input A tinggi, B tinggi. Nah, sekarang tapi di sini yang output gerbang NOR ini malah ditanyakan yang logika satu. Nah, berarti logika satu itu selain ini tinggi. Gitu. Kalau kalau ini 0 harusnya A itu satu atau B itu satu. Ini 0. Nah, berarti selain A1 atau B1 ini satu. Nah, berarti jawabannya ini yang AB ini ya, yang AB-nya 00 ya. Nah, itu kalau menggunakan aktif tingkat rendah juga bisa, atau menggunakan tabel ya tinggal buka tabel aja ya. NOR itu akan jadi satu jika AB 00. Nah, ini berarti jawabannya apa jawabannya? Oh, ini kok dijawab ini. Nah, ini salah ini ya. Yang benar AB itu nih ya, cara menuliskan ABCD itu berarti 0011. Nah, ini yang jawab seperti ini salah ini berarti. Nah, itu. Nah, akan mudah seperti itu jika nanti menggunakan aktif rendah. Oke. Kemudian yang nomor berikutnya. Nah, ini. Look at the picture ya. LED will be turned on if the input AB are. Jadi ini LED akan nyala jika AB bagaimana, gitu kan. Nah, sekarang LED ini akan nyala jika tegangan di sini itu berapa? Di atas 5 volt. Di sini berapa? Oh, LED akan nyala kalau tegangannya 5 volt. Iya, betul. 5 volt itu merupakan beda tegangan ya. Beda tegangan antara anoda dan katoda itu 5 volt. Nah, agar beda tegangannya itu 5 volt, berarti yang bawah ini tegangannya harus berapa? Oh, yang bawah ini tegangannya harus 0 volt. Kalau yang bawah tegangannya 5 volt, akan nggak ada beda tegangan. 5 volt dan 5 volt nggak ada arus ke bawah. Tapi kalau yang bawah ini 0 volt, maka ada arus ke bawah. Nah, berarti ini yang bawah harus 0 volt. Kalau 0 volt berarti logika apa? Ya logika 0. Nah, ini ya berarti output itu nanti mestinya di sini logika 0 jika nanti LED-nya akan menyala. Nah, ini mungkin biar mudah kita menggunakan pertolongan beberapa titik seperti ini ya, C, D, E. Nah, ini. Jadi nanti ada A, B, C, D, E. Oke, tadi berarti ini
E ini mestinya logika 0. Nah, sekarang E itu logika 0 jika bagaimana? Ya. E logika 0 jika oh ini ada gerbang NOR. Nah, ini sudah cocok ini. NOR itu output akan 0 jika C atau D 1. Nah, udah gitu aja. Nah, berarti LED akan menyala jika C itu 1 atau D itu 1. Ya, E akan menyala jika C itu 1. Nah, C itu 1 jika bagaimana? C itu 1 jika ini ada gerbang N. Oh, berarti C itu 1 jika yang atas ini 1, yang bawah juga 1 gitu. Ini N. N berarti output akan aktif jika input A dan B itu aktif. Nah, berarti ini agar ini 1, maka di sini yang atas harusnya 1, nah, yang bawah juga harusnya 1. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau yang C itu sudah 1, nah ini yang D ini bagaimana? Yang D itu bebas. Yang D mau 1 atau 0 nggak jadi masalah. Kenapa? Karena gerbang OR ini kan cuma mensyaratkan salah satunya saja. Salah satu sudah terpenuhi, nah ini bebas. Nah, berarti jika C itu 1, maka D-nya bebas. Ya. Atau kalau D-nya 1, maka X-nya bebas. Nah, itu dibalik itu seperti itu. Nah, kalau C-nya 1, itu berarti nanti A1, B1. Kalau D-nya 1, ya, D akan 1 jika nah, ini yang atas ini 0, yang bawah ini 0. Nah, ini 0, yang bawah juga 0. Nah, berarti jawabannya LED akan menyala jika AB itu apa ini? 11 atau AB itu 00. Nah, ini AB 00 atau 11. Nah, ini jawabannya benar seperti itu. Nah, itu jadi cara cara mengerjakannya dari belakang itu akan enak seperti itu. Oke, ada yang tanya mungkin? Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini. Nah, ini pertanyaannya ini biasanya itu jawabannya ini kan perintahnya kan select all condition ya. Select all condition itu berarti pilihlah semua kondisi yang menjadikan output itu aktif. Nah, memang ini tuh nilainya 3 nanti ini ya. Jadi kalau karena jawabannya 3. Kalau dijawab 3 berarti nanti bisa penuh nilainya. Kalau dijawab 1 ya cuma 1 nilainya. Nah, ini wah ini sulit ini ya. Kayaknya sulit tapi sebenarnya tidak akan sulit nih sebenarnya ya. Ya, look at the picture below ya. Select all condition that make the output active. Output aktif itu inputnya apa saja yang menjadikan output itu aktif. Nah, sekarang output itu aktif. Ini merupakan aktif tinggi. Ya, berarti Y akan menjadi 1 jika ini aslinya gerbang OR. Nah, berarti atau X akan 1 jika ini F-nya 0 atau ini ya G-nya 0 atau D-nya 0 atau hanya 0. Atau itu berarti salah satu terpenuhi ya sudah Y akan aktif. Nah, kita mulai dari yang paling atas. Y akan 1 jika F-nya 0. Ya, F-nya 0. Ini kan ada bundarannya, berarti Y akan tinggi jika F rendah. F-nya 0 jika, nah ini gampang sekali. Ini akan 0 jika AB 11. Dan ya ini kan N, berarti F akan 0 jika A1 dan B1. Nah, ini 1 dan B1. Nah, berarti jika A dan B itu 1, maka Y sudah 1. Adakah ini A dan B1? Nah, ini ada ini. Nah, ini. Nah, ini kalau nggak dipilih ya berarti nilainya tidak akan penuh gitu kan. Nah, oke, Y akan 1 jika F0. Y akan 1 jika G0. Nah, ini G0. G0 itu nanti bagaimana? Nah, kalau G0, nah ini sudah ini aslinya kan ini gerbang N. G akan 0 jika B0 dan C0. G akan 0 jika B0 dan C0. Ada nggak B0 C0? Nah, ini hati-hati ya. Jadi Y akan 1 jika A0 B0 A Y akan 1 jika B0 C0.
Jika B0 C0, maka langsung Y itu 1, tidak peduli yang lain berapa. Nah, ini hati-hati. Nah, ini masuk ya. Ini kan B0 C0, A-nya mau berapa saja tidak peduli ya. A-nya mau 1 juga aktif Y-nya, A-nya mau 0 juga aktif Y-nya. Ini ya. Jika B0 C0, maka G0. Kalau G0 pasti Y itu aktif. Entah itu D-nya berapa, E-nya berapa nggak peduli, A-nya berapa juga nggak peduli. Nah, ini hati-hati, ini yang sering terlewatkan ini ya. Nah, ini. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya, Y akan aktif jika ini D0. Oke, D0 ada enggak? Enggak ada, ya sudah, berarti enggak kepake. Kemudian Y akan ya 1 jika Y hanya 0. Nah, ini kan 0, hanya 0. H akan 0 jika E1. Nah, ini. Ya, kebanyakan menjawabnya E sama dengan 1 itu aja. Ya, padahal kondisi lain nanti bisa menjadikan Y itu aktif. Perintahnya kan select all condition. Ya. Dan ini ada juga keterangan multiple answer can be selected. Jadi dapat menjawab beberapa jawaban. Nah, ini yang sering salah di sini ya. Ini yang kadang-kadang seperti itu. Oke. Ada yang tanya? Nah, oke. Yang berikutnya ini. Nah, ini. Select all condition that make the output high. Berarti Y-nya high, Y-nya 1. Multiple answer can be selected. Nah, ini. Ini juga kadang-kadang juga menjadi ada yang salah nanti kadang-kadang. Oke. Di sini select one or more gitu ya. Nah, berarti bisa memilih satu atau beberapa. Oke, Y akan 1 jika ini kan dasarnya ini kan operasi OR nih ya. Plus itu kan OR. Hasil ini diorkan dengan hasil ini. Hasil ini diorkan dengan hasil dari sini. OR itu mensyaratkan salah satu itu logika 1. Nah, berarti Y itu akan menjadi 1 jika hasil di sini itu 1 atau hasil di sini juga 1. Nah, gitu. Y akan 1 jika hasil dari ini ya, ini itu 1, hasil dari ini juga 1. Nah, sekarang ini atau ya, berarti salah satu terpenuhi sudah terpenuhi. Nah, sekarang ini akan jadi 1 jika coba aja. Ini ada not A, B, not C akan menjadi 1 jika ini kan dasarnya kan gerbang N ya. Gerbang N ini kan kali. Nah, coba aja nanti cari kombinasi ini yang akan menjadi 1 itu bagaimana? Agar perkalian ini jadi 1, maka ini harus 1, ini juga 1, ini juga ketemunya 1. Nah, berarti harus 1 semua. Kalau yang not A ini harus 1, maka berarti A-nya harus 0. B-nya itu 1, ya B-nya 1. C-nya itu 1, ya berarti not C1, berarti C-nya harus 0. Nah, ini ya. Agar not A kali B kali not C itu 1, maka semuanya harus 1. Not A harus 1. Kalau not A 1, berarti A-nya 0. Kalau B-nya 1, ya B 1. Kalau not C itu 1, berarti C-nya harus 0. Nah, berarti ABC harus 0, 1, 0. Nah, coba aja ini. 0, 1, 0 dimasukkan ke sini. Ya. Ini dinotkan. Ya, ini dinotkan. Ini kan A. Ini A, ini B, ini C. Ini dinotkan jadi 1. Ini B juga 1. Ini dinotkan juga jadi 1. Berarti 0. Kalau ABC itu 0, 1, 0. Ini tuh hasilnya 1. Kalau ini 1, maka Y sama dengan 1. Nah, berarti kondisi pertama yang menjadikan output Y itu 1 berarti 0, 1, 0 itu Y-nya jadi 1. Nah, apakah selesai? Belum. Lah yang belakang ini kan baru kalau yang depan logika 1. Padahal syaratnya tadi agar Y1 itu yang depan logika 1 atau yang belakang juga logika 1. Nah, kalau yang belakang logika 1 bagaimana? Nah, berarti ini AB-nya harus 1, 1. Ini kan AB 1, 1. C-nya itu 0. Nah, ini. Nah, berarti kondisi yang kedua adalah kalau A1, B1, C0. Nah, coba aja. Ini A1,
Ini 1, B 1, C 0. Kalau C 0 kan dinotkan jadi 1. Nah, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, itu berarti kondisi belakang itu juga nanti harus 1 ini ya. Nah, berarti jawabannya ada 2 ini ya. Nah, itu. Nah, kebanyakan menjawab cuma 1, kebanyakan. Ini contohnya ini ya. Ini jawabnya cuma 1 jawabnya. Nah, nggak apa, tapi ini kan sudah anu ya. Ya, sudah berusaha. Ya. Meskipun baru 1 yang benar gitu kan. Ya. Oke, ada yang tanya? Ini nomor 4 nih ya. Oke, nomor 5. Nah, ini nomor 5. Figure below show how the three-state buffer can be used to construct a bidirectional transceiver that allows digital data to be transmitted in either direction. Nah, ini contoh. Ini kan semacam suatu apa? Suatu pintu ya, suatu pintu yang nanti itu membolehkan bahwa data itu nanti dari A ke B atau B ke A gitu ya. Jadi dari A ke B juga boleh datanya, dari B ke A juga boleh datanya. Tapi data harus mengalir ke salah satu arah, tidak boleh kedua arah. Ya, data to be transmitted in either direction. Either itu kan salah satu, either direction. Berarti A ke B atau B ke A. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan buffer seperti ini. Buffer tapi ada kaki enable. Ya, buffer ada kaki enable. Ini kan buffer ini pada hakikatnya. Kalau ini ada segitiga ini apa artinya? Nanti akan ada pembahasan berikutnya ya. Jadi segitiga ini hanya merupakan suatu tanda bahwa ini output kolektor terbuka. Nanti ada penjelasannya nanti ya. Oh, besok bukan nanti ya. Nah, jadi ini ada buffer. Buffer di sini ada kaki enable. Kaki enable ini masuk ke masukan direction. Nah, ini yang menentukan arahnya itu ke kanan atau ke kiri. Ya. When direction equal 1, the direction of the data flow is, nah ini, direction sama dengan 1. Ya, berarti 1 itu nanti masuk ke sini. Kita lihat di sini, ini enable aktif rendah. Tetapi diberi 1. Nah, berarti ini tidak aktif kan gitu. Ya, kemarin masih ingat ya yang aktif tinggi aktif rendah itu ya. Ya, jadi ini enable aktif rendah. Sementara di sini logikanya 1. Nah, berarti ini tidak aktif. Nah, kalau yang bawah ini direction 1 masuk gerbang not. Nah, berarti ini 0. Nah, ini berarti 0 masuk logika 0 masuk ke enable sini. Enable buffer yang bawah. Buffer yang bawah di sini aktif rendah. Nah, berarti buffer yang bawah ini aktif. Karena buffer ini aktif, maka dia akan meneruskan data dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, berarti data itu nanti mengalir dari B ke A. Ya, sini. Ya, data berarti dari B ke A. Ini jawabannya A ke B ya, incorrect ya. Yang correct adalah B ke A. Nah, itu. Nah, itu salah satu penggunaan dari buffer yang ada enable-nya, three state buffer ya. Nah, oke, berikutnya nomor 6. Nah, ini. Nah, ini hampir sama seperti tadi ya. Ada beberapa jawaban nanti. Select all condition that make the output high. Nah, ini dapat menjawab beberapa ini ya. Ini memang ada beberapa jawaban yang benar. Oke, ini Z outputnya. Z akan high jika, nah ini harus hati-hati ini. Z akan 1 jika, nah di sini kan ada gerbang N. Gerbang N berarti mensyaratkan dan. Z akan 1 jika, nah yang atas itu 1, yang bawah itu 1. Nah, berarti kan ini dan ya. Menggunakan kata dan. Nah, berarti di sini Z itu akan 1 jika A-nya 1 dan, nah apa ini belum tahu. Yang penting A-nya harus 1 dulu. Ya. Nah, berarti kalau A-nya itu 0, tidak mungkin Z-nya 1. Nah, ini kalau A-nya 0, tidak mungkin Z-nya 1. Nah, berarti yang A-nya 0, ya salah semua. Nih ya, ini A-nya 0, ini tidak mungkin Z-nya 1. Ini A1, 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 A-nya 0, nggak mungkin. A-nya 0, nggak mungkin. A0, nggak mungkin. Ini malah nggak ada A-nya. Nah, nggak ada A-nya kan nggak jelas A-nya berapa. Ya nggak mungkin. Ya belum tentu jadi 1 ya, karena nggak ada A-nya.
Nah, ini A-nya 0 nggak bisa, A-nya 0 nggak bisa. Nah, berarti ini jawaban-jawaban yang disilang ini tidak mungkin benar. Nah, kalau sudah, berarti A-nya harus 1. Ya, A1, 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 ini A1. Oke. Nah, syarat pertama adalah A1. Kemudian syarat kedua, yang bawah ini 1. Ya, ini not B plus C ini sama dengan 1 atau berlogika 1. Agar ini berlogika 1, ya, agar ini berlogika 1, maka yang atas ini ya, output dari not B ini 1 atau yang bawah itu 1. Tapi menggunakan kata atau. Ya, menggunakan kata atau. Kalau menggunakan kata atau berarti ini bisa bisa terjadi salah satu saja. Jadi kalau seperti ini output di sini sudah 1. Ya. Yang C entah C-nya berapa saja. Kalau yang ini itu sudah 1, yang output OR ini pasti 1. Nah, kalau ini 1 berarti B-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau B-nya 0, ya, kalau B-nya 0, ini menjadikan output Z itu 1. Nah, cari yang B-nya 0. Yang nggak disilang tadi ya, yang nggak disilang yang B-nya 0. Ini enggak. Nah, ini B-nya 0. Nah, berarti ini benar. Nah, kemudian syarat yang satunya, yaitu ini output di sini akan jadi 1 jika ini 1. Kalau C1 pasti ini 1. Ya, kalau C1 pasti ini 1. Nah, cari yang C1 mana? Nah, ini C1. Ini enggak. Nah, udah, berarti jawabannya adalah AC sama dengan 11 atau AB sama dengan 10. Nah, itu jadi cara mengerjakannya dari dari kanan nanti akan cepat kalau seperti itu. Nah, itu. Nah, ini ada yang benar mungkin ini, ada yang benar semua. Ya, mungkin ada tapi kalau dari lihat kalau nomor 6 mungkin ada yang benar benar dua bisa, tapi yang benar semua dari semua soal saya belum menemukan ya.